Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok legendaris yang menguasai lautan selatan Jawa? Yah, Nyi Roro Kidul. Sosoknya begitu melekat dalam budaya kita, penuh dengan misteri dan aura magis yang kuat. Namanya bergema di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, dari Jawa Barat hingga ujung timur. Namun, tahukah kalian bahwa di balik mitos yang beragam, ada satu kisah asal-usul yang sangat menarik? Terutama dari tanah Pasundan, kisah ini membawa kita kembali ke masa lampau, ke sebuah kerajaan besar di Jawa Barat bernama Kerajaan Pajajaran. Di sanalah lahir seorang putri yang kecantikannya tiada tara. Namanya Dewi Kadita. Ia adalah putri kesayangan Raja Munding Wangi. Kecantikan dan kebaikan hatinya membuat ia begitu dicintai oleh rakyat Pajajaran. Sang raja pun berniat menjadikan Dewi Kadita sebagai penerus tahtanya kelak. Namun, seperti dalam banyak kisah kerajaan, kebahagiaan seringkali mengundang iri dengki. Para selir dan anak-anak raja lainnya merasa cemburu dengan posisi istimewa Dewi Kadita. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh jika sang putri mahkota benar-benar naik tahta. Dari bisik-bisik di lorong istana yang gelap, lahirlah sebuah persekongkolan jahat yang akan mengubah takdir sang putri untuk selamanya. Dipenuhi rasa iri dan kebencian, para selir memutuskan untuk menyingkirkan Dewi Kadita dengan cara yang paling kejam. Mereka mencari bantuan seorang dukun sakti yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Permintaan mereka hanya satu: buat Dewi Kadita menderita hingga ia terusir dari istana dan tidak lagi menjadi ancaman. Sang dukun pun menyanggupi permintaan itu, merapal mantra-mantra kuno yang mengerikan. Dalam sekejap, kutukan itu bekerja. Keajaiban gelap menyelimuti sang putri. Kulitnya yang tadinya mulus seputih porselen, tiba-tiba dipenuhi penyakit kulit yang menjijikkan. Wajahnya yang cantik kini rusak, dan tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Seluruh istana gempar. Dewi Kadita yang tadinya dipuja-puji, kini dijauhi dan ditakuti. Penyakit aneh ini membuat semua orang percaya bahwa ia telah terkena kutukan atau tulah. Sang raja, ayahnya sendiri, merasa sangat sedih dan bingung. Berbagai tabib dan orang pintar dipanggil untuk menyembuhkan putrinya, namun semuanya sia-sia. Penyakit itu seolah datang dari dunia lain, tak tersentuh oleh obat-obatan biasa. Di sisi lain, para selir yang licik terus menghasut raja. Mereka meyakinkan bahwa penyakit Dewi Kadita adalah pertanda buruk yang akan membawa bencana bagi seluruh kerajaan. Terbuai oleh hasutan dan tekanan politik, sang raja akhirnya membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur, ia memerintahkan agar putrinya sendiri, Dewi Kadita, diusir dari istana. Ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Bayangkan betapa hancurnya hati sang putri. Dikhianati oleh keluarga, dijauhi oleh rakyat, dan menderita sendirian dengan penyakitnya. Dengan langkah kontai dan berlinang air mata, Dewi Kadita meninggalkan kemegahan istana Pajajaran. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri hutan dan lembah, hanya ditemani oleh kepedihan. Setiap orang yang ia temui lari ketakutan melihat wujudnya. Ia menjadi sebatang kara, terbuang dan terlupakan. Perjalanannya yang panjang dan penuh penderitaan itu akhirnya membawanya ke arah selatan. Entah bagaimana, langkah kakinya seolah dituntun oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Ia terus berjalan hingga tiba di tepi sebuah lautan yang sangat luas dengan ombak yang berdebur kencang. Inilah Laut Selatan. Di tengah keputusasaannya, sambil menatap hamparan air biru yang tak berujung, Dewi Kadita mendengar sebuah bisikan gaib. Suara itu seolah datang dari dalam samudra. Memanggilnya. Suara itu berkata, jika ia ingin sembuh dari penyakitnya dan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi, ia harus menceburkan diri ke dalam lautan.
Awalnya, Dewi Kadita ragu, namun ia merasa sudah tidak punya apa-apa lagi. Hidupnya di darat sudah hancur. Dengan tekad terakhir, ia memutuskan untuk menuruti bisikan gaib itu. Ia berjalan perlahan memasuki air laut yang dingin. Semakin dalam dan semakin dalam, dan keajaiban pun terjadi. Begitu seluruh tubuhnya tenggelam ditelan ombak, sebuah energi luar biasa menyelimutinya. Penyakit kulit yang mengerikan itu seketika lenyap, seolah terbasuh oleh air sakti lautan. Kulitnya kembali mulus, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Wajahnya kembali cantik, memancarkan aura keagungan yang magis. Ia tidak hanya sembuh, ia terlahir kembali. Namun, ia tidak kembali sebagai manusia biasa. Lautan telah memilihnya. Samudra Selatan telah menerimanya sebagai bagian dari alamnya. Dewi Kadita diangkat menjadi penguasa dunia bawah laut. Ia menjadi ratu bagi semua makhluk gaib yang mendiami samudra luas itu. Sejak saat itulah, ia tidak lagi dikenal sebagai Dewi Kadita, sang putri yang terusir, melainkan sebagai Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa Laut Selatan. Dari singgasananya di dasar samudra, ia membangun kerajaannya sendiri, sebuah istana gaib yang megah dan indah, tak terlihat oleh mata manusia biasa. Konon, ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan ombak, memanggil badai, dan menguasai seluruh kekayaan laut. Sosoknya menjadi lambang kekuatan, misteri, dan juga keindahan yang mematikan dari lautan itu sendiri. Warna hijau menjadi warna kesukaannya, melambangkan warna lautan yang dalam. Mitos pun berkembang, memperingatkan siapa saja yang mengunjungi pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Bukan karena sang ratu membencinya, melainkan sebaliknya, karena ia menyukainya. Ada kepercayaan bahwa mereka yang memakai baju hijau bisa saja diundang ke kerajaannya dan tidak pernah kembali. Kisah transformasi Dewi Kadita menjadi Nyi Roro Kidul adalah sebuah cerita tentang penderitaan yang melahirkan kekuatan, tentang pengkhianatan yang justru membuka jalan menuju takdir yang lebih agung. Meskipun ada banyak versi cerita tentang asal-usulnya, kisah dari tanah Pajajaran ini memberikan dimensi yang sangat manusiawi pada sosoknya yang legendaris. Ia bukan hanya sekadar roh penjaga lautan, tapi pernah menjadi seorang putri yang merasakan sakitnya dikhianati. Hingga hari ini, namanya tetap abadi. Para nelayan di pesisir selatan masih memberikan persembahan atau mengadakan upacara adat labuhan untuk menghormatinya, memohon perlindungan dan hasil laut yang melimpah. Kepercayaan ini menunjukkan betapa dalam sosok Nyi Roro Kidul tertanam dalam jiwa masyarakat pesisir. Ia adalah bagian dari identitas mereka, pengingat akan kekuatan alam yang harus dihormati. Setiap debur ombak di pantai selatan seolah membisikkan kembali ceritanya. Cerita tentang kecantikan, penderitaan, pengkhianatan, dan kebangkitan. Nyi Roro Kidul tetap menjadi misteri abadi, ratu yang tak terlihat namun kehadirannya selalu terasa.